Hai guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Di video kali ini aku mau bicarakan mengenai expired. Jadi aku mau bicara mengenai produk-produk expired, tanda-tanda produk yang expired. Bagaimana cara kita membaca arti expired. Jadi karena belakangan ini kita kan banyak di rumah. Aku pribadi sih banyak di rumah. Jadi aku nggak pakai makeup. Jarang lah, cuma kayak lagi bikin video gini aja. Jadi aku perhatiin expirednya kapan ya, supaya aku nggak pakai produk yang udah expired, karena itu juga nggak baik untuk kulit. Dan kebetulan aku juga tahu banyak sekali miskonsepsi mengenai expired. Jadi sebelumnya mari kalian lihat dulu video aku mengenai apa sih arti expired yang ada di kemasan dan apa arti expired setelah produk dibuka. Lihat ya. Untuk beberapa produk seperti ini dia tuh udah ada expired ya. Kelihatan jelas banget ya, 3 Juli 2021 dan once open itu 12 bulan aja. 12 month itu 12 bulan. Kelihatan kan ya? Ada beberapa produk yang cuma ada expirednya aja, tapi mungkin untuk dibukanya aku udah puter-puter tadi, aku nggak nemu. Tapi panduannya kalau untuk moisturizer biasanya 12 bulan atau 6 bulan lebih cepat. Jadi bisa 6 bulan aja, bisa 12 bulan aja. Tapi kalau bisa sih pas udah dibuka dipakai aja supaya jangan tunggu lama-lama. Untuk Bioderma yang Sensibio juga 12 bulan once open dan expirednya 2021. Jadi dipakai dalam kurun waktu sampai 2021. Tapi begitu dibuka, misalnya kamu bukanya kamu beli misalnya tahun lalu, kamu udah buka 12 bulan, bukan berarti dia bertahan sampai 2021, tapi 12 bulan udah nggak bisa lagi. Jadi mana yang datang duluan aja, yang lebih cepat, expired yang lebih cepat itu kita ikutin. Oke? Di video tadi rata-rata produknya kan skincare. Jadi skincare itu memang biasanya expirednya lebih cepat karena kebetulan pakainya untuk kulit, jadi memang untuk perawatan biasanya pengawetnya lebih sedikit, tapi biasanya ya nggak selalu juga karena tergantung brandnya juga. Kalau produk kayak misalnya yang organik ataupun yang dengan tagline lebih sehat segala macam kayak mungkin Daya Lash juga, itu expirednya biasanya jauh lebih cepat. Jadi di tanggal kita beli mungkin 12 bulan itu expired dia udah, whether kamu buka atau enggak, itu dia biasanya expirednya 12 bulan. Beda dengan produk-produk lain yang biasanya expirednya itu 2 tahun, 3 tahun. Jadi kalau misalnya belum dibuka, dia bisa 2-3 tahun. Tapi kalau misalnya udah dibuka, meskipun masih dalam kurun waktu yang 2-3 tahun itu, dia udah expired. Jadi misalnya, kalian beli, kayak Chanel ini. Ini kan tulisannya 12 bulan. Once upon opening itu 12 bulan dia. 12 bulan. Kelihatan nggak ya? Nah, misalnya aku beli produk ini tahun 2019. Lalu kemudian tulisannya expired 2021. Tapi aku buka 2019 dan aku pakai sampai 2020. Artinya, meskipun dia tanggalnya sampai 2021, aku tetap mesti udah buang. Karena 12 bulan itu untuk waktu pembukaan udah selesai. Jadi kalian lihat mana yang lebih cepat, kayak tadi aku bilang di video tadi. Bukan mana yang lebih lama. Jadi banyak miskonsepsi kayak misalnya orang pikir, misalnya produk ini expired 2020 bulan 5. Lalu dia beli misalnya bulan 3 tahun 2020. Berarti tinggal sisa 2 bulan kan. Sedangkan mungkin di packagingnya bilang 12 bulan setelah buka. Bukan berarti waktu tanggal 3 dia buka itu, bulan 3 dia buka, itu dia tambah 12 bulan atau sampai tahun berikutnya. Enggak, tetap di expired 2 bulan. Jadi perlu kalian waspada atau gimana ya, untuk kalian juga hati-hati karena banyak miskonsepsi yang gampang banget dibikin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kebetulan aku ketemu salah seorang SPG yang ngomong kayak begitu. Ini belum expired kak, ini memang kita kasih diskon 60% karena mau dekat expired, tinggal 5 bulan lagi expirednya. Tapi begitu kakak buka bisa sampai 12 bulan. Enggak, expired 5 bulan tetap expired 5 bulan, dia nggak akan nambah. Meskipun produk yang expired sudah dengan dalam deadline expired itu, apakah produk itu pasti sudah rusak, pasti sudah spoiled? Ya belum tentu. Jadi expired itu cuma guideline yang dibuat oleh standar pemerintah atau Departemen Kesehatan yang memang terlibat atau mungkin brand itu sendiri. Jadi setiap produk itu berbeda, setiap negara punya regulasi berbeda. Jadi banyak negara yang kalau misalnya udah mau dekat 6 bulan, itu produk harus didispose, dibuang. Dalam arti benar-benar dibuang, dibakar, dibuang, benar-benar dibuang gitu loh. Jadi tidak boleh dijual lagi, tidak boleh dikonsumsi. Tapi ada juga negara-negara yang masih boleh, dengan standar kamu mesti sell abis-abisan. Kayak misalnya nggak boleh jual dengan harga 100%, jual dengan harga murah 50% ke atas, 60%, 70%, 80%, 90% off, terserah. Pokoknya
itu produk tidak boleh dijual dengan harga yang normal gitu. Dan kemudian konsumen harus dikasih tahu ada stiker gede-gede, this product will expired gitu in 6 months. Artinya kamu harus pakai dalam waktu 6 bulan itu. Meskipun tulisannya masih ada 12 bulan dalam waktu yang kata tanda bukaan kayak gini. Ini produk, ini expired buka. Jadi expired buka dengan expired tanggal itu beda. Jadi expired buka itu kalian mesti ikutin juga ya. Supaya kalian gak salah, karena banyak banget miskonsepsi aku ketemuin. Jadi menurut aku tuh suatu hal yang cukup mengkhawatirkan. Karena kita mesti tahu juga kalau misalnya produk itu expired, terutama produk yang cairnya itu lebih cepat expired. Jadi kalau misalnya produk yang bubuk itu biasanya memang lebih lama. Tapi memang tergantung, it depends. Kayak makeup kayak begini, biasanya dia punya waktu expired date itu jauh lebih lama. Jadi bisa sampai 3 tahun, rata-rata sih 3 tahun. Jadi expired date itu seperti gini. Itu rata-rata 3 tahun, tapi expired buka memang biasanya cuma 12 bulan. Meskipun dia makeup. Kayak ini produk Tarte itu 12 bulan. Itu tanggal buka, tapi tanggal dia dalam kemasan tuh bisa 2-3 tahun. Oke? Karena kenapa? Karena produk itu kita kan pakai kan, kita cocol-cocol, itu ke expose dengan udara, masuk bakteri, dan kita nggak mau iritasi terjadi pada kulit kita. Kita juga nggak mau ada kuman yang banyak numpuk di situ dan mengakibatkan banyak hal yang negatif untuk kulit kita, untuk apa yang kita pakai, apa yang kita inhale, kita kena napas juga. Dan itu berlaku untuk semuanya, termasuk skincare, makeup, hair product, body lotion, itu juga semua ada guideline-nya, semua ada expired date-nya, semua ada expired bukanya juga. Nah memang yang cair memang biasanya lebih cepat. Apalagi produk pot sebegini itu lebih cepat expired karena tangan kita masuk itu kontaminasinya lebih tinggi dibandingkan produk yang pump. Jadi kalau kita punya produk pump atau botol kayak gini, itu kan kita tuang gitu kan. Jadi tangan kita nggak masuk ke dalam dan biasanya tidak ada cross contamination. Artinya tangan kita kan kita nggak mungkin masukin lagi produk kita pipetin, ini nggak mungkin kan. Jadi itu lebih bersih dalam produknya, lebih terjaga. Apalagi yang pump ya, botol kayak gini aja lebih higienis dibandingkan yang pump. Yang pump tuh lebih baik lagi. Yang kayak gini lebih cepat expired. Jadi pemilihan untuk kemasan itu juga penting. Kayak gitu. Lalu yang aku juga mau bahas adalah tanda-tanda expired. Meskipun tanggal expired masih lama, expired bukanya masih lama, kalian lihat juga kalau misalnya baunya udah berbeda, udah gak enak banget, udah ada tanda-tanda kayak jamuran, tanda-tanda fisik yang bisa kita lihat. Lalu kelihatan banget teksturnya udah gak homogen. Jadi kayak misalnya gini kan homogen. Kelihatan adukannya masih sama, oilnya, krimnya semua tuh masih ke-mix dengan baik. Jadi semua tuh masih kelihatan rata, sama teksturnya masih bagus. Belum minyaknya kepisah, airnya kepisah, baunya udah gak enak, itu udah pasti expired. Meskipun tanggal expirednya belum datang, kalian buang aja. Itu udah gak baik banget. Biasa produk kayak gitu juga temukan di lipstick, lip gloss. Tapi tergantung, ada juga yang butuh di shake doang. Ada juga kalau misalnya kalian cium, aduh ini baunya udah gak enak banget, baunya udah berubah, baunya udah gak kayak pas gue beli, pas gue pertama kali pakai, mendingan dibuang. Karena kalau misalnya kalian paksakan pakai, biasanya ada burning sensation, rasa-rasa panas, kebakar, iritasi, merah, gatal, dan gak enak. Tapi bisa lebih parah lagi yaitu kalian diemin aja dan dia mulai bentol-bentol, buntusan, dan kuman yang kemana-mana. Jadi better be safe than sorry. Perhatikan juga tanda-tandanya. Untuk yang jelas untuk perfume itu jelas lebih lama, bisa lebih 3 tahun. Dan untuk produk-produk skincare, baca satu-satu dan juga kenali tanda-tanda yang tadi aku bilang, tanda-tanda expired, supaya kalian bisa tetap pakai produk dengan aman. Waspada dengan produk yang diskon dan diskon gede dengan sale gede. Perhatiin itu expirednya berapa lama dan kalian bisa habisin nggak dalam waktu itu. Kayak begitu, supaya kalian tidak kecewa dan juga kulit kalian aman, kesehatan kalian aman. Thank you for watching the video. Bye.